Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadl Hasan dari Prodi Akuntansi kelas 7C. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi kardinal dan ordinal. Kita mulai pada pendekatan pertama, yaitu pendekatan kardinal. Tingkat kepuasan dapat diterjemahkan dalam bentuk kuantitatif. Utilitas yang berarti kepuasan batin seseorang, dalam hal ini konsumen yang telah mengkonsumsi barang atau jasa. Kepuasan pelanggan dapat diukur seperti yang terjadi pada satuan pengukur lainnya, misal berat dengan kilogram, panjang dengan meter. Untuk satuan kepuasan digunakan istilah ULEL. Total dan marginal utility. Total utility atau disebut dengan TU adalah keseluruhan kepuasan yang dirasakan didapat oleh konsumen untuk semua konsumsinya. Marginal utility by unit MUBU adalah tambahan kepuasan konsumen setiap ia menambah satu unit input kepuasan. Utility atau kepuasan dalam pengertian IE, utility adalah kepuasan satisfaction. Ukuran kepuasan bisa menggunakan standar kardinal, numerik, maupun ordinal peringkat. Utility tidak berlaku untuk produk yang bersifat superaditerisme, yaitu suatu produk yang semakin banyak dikonsumsi justru memberikan nilai tambah atau kepuasan. Misalnya, alkohol berkadar tinggi, nafsa, narkoba, dan sejenisnya. Utility memiliki titik standar batas tertinggi atau terendah dalam suatu kepuasan kondisi. Kondisi keseimbangan konsumen dan permintaan konsumen. Di sini saya akan menampilkan kondisi keseimbangan konsumen dan permintaan konsumen. Kalian bisa langsung saja melihatnya. Terlanjut pada pendekatan marginal utility atau teori kardinal atau disebut juga teori subjek, meletakkan beberapa asumsi sebagai berikut. Konsumen bertingkah secara rasional, yakni dengan pendapatan konsumen yang tertentu. Ia akan berusaha demikian rupa untuk memperoleh nilai guna yang maksimum dari konsumsi suatu jenis barang yang dibeli dengan pendapatan tertentu. Nilai guna atau bisa disebut dengan utility yang diperoleh setiap konsumen karena mengkonsumsi suatu jenis barang dapat dinyatakan dengan angka kardinal 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan diukur dengan unit uang. Rasionalitas konsumen terpengaruh oleh sikap emosional seperti iklan, lingkungan, dan gengsi. Berlaku hukum bertambahnya utility, nilai guna yang semakin berkurang diminishing marginal utility, yakni pertambahan nilai guna akan berkurang bila unit barang yang dikonsumsi makin bertambah. Kita lanjut langsung saja kepada pendekatan ordinal. Secara historis, teori nilai guna utility merupakan teori yang lebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Kelemahan penting dari teorinya guna yaitu menyatakan kepuasan dalam angka. Angka adalah kurang tepat karena kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diukur. Sri John R. Dix telah mengembangkan suatu pendekatan untuk mewujudkan prinsip memaksimumkan kepuasan oleh seorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis yang dikembangkan adalah analisis kurva kepuasan sama yang menggambarkan dua macam kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Kita masuk ke Budklein. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Salah satu syarat yang dibutuhkan agar seorang konsumen dapat mengkonsumsi barang dan jasa adalah memiliki pendapatan untuk dibelanjakan. Daya beli seorang konsumen dapat melakukan permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki dan harga barang yang diinginkan. Budklein atau BL dapat digambarkan kurvanya dari fungsi pendapatan atau anggaran dengan barang yang dikonsumsi, sehingga fungsi dari BL dapat dituliskan sebagai berikut. Saya akan menampilkan fungsi dari BL, bisa saja langsung kalian lihat. Persamaan tersebut dapat ditulis
Y sama dengan B atau PY kurang PX atau PY. Garis anggaran bulat lain bisa langsung kalian lihat, saya akan menampilkannya garis anggaran. Terus kurva anggaran dan perubahan anggaran, yaitu kurva pertama perubahan pendapatan nominal dan kurva kedua perubahan harga barang X. Kita langsung saja kepada pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, untuk mengetahui tingkat utilitas, konsumen akan digunakan bantuan kurva indifference atau kurva kepuasan. Yang sama, kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama dengan berbagai kombinasi dua barang dengan jumlah berbeda. Untuk lebih memakai kurva indifference, perhatikan tabel kondisi jumlah barang X yang dapat makin utility. Asumsi pendekatan kurva indifference, konsumsi memiliki pola referensi barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Konsumen memiliki dana dalam jumlah tertentu. Konsumen selalu bersama untuk mencapai kepuasan maksimum. Semakin jauh dari titik origin, maka kepuasan konsumen semakin tinggi. Kegunaan kurva indifference dapat digunakan setiap saja mencoba untuk menganalisis pilihan antara dua barang dengan memberi batasan bahwa suatu barang adalah segala suatu, maka cara dapat diterapkan di dalam pembahasan pemilihan konsumen yang sangat luas, misalnya jika Anda menghadapi suatu permasalahan. Menurut kurva permintaan, model kurva difference menampilkan kurva difference barang normal dan superior barang interior. Kalian bisa saja langsung lihat kurva di samping yang telah saya sediakan. Terima kasih. Itu sekian dari materi tentang kardinal dan ordinal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.